Pakai wifi apa pakai data? Nah, mungkin kemarin pakai wifi ya? Kemarin pakai wifi ya? Terus juga. Pak Wawi datang Pak Wawi. Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pertemuan yang kesekian kita bisa melanjutkan ngaji kita, deres kita di kajian fikih, ngaji fikih yang insya Allah semoga Allah berikan kemudahan untuk menghatamkan kitab ini, yang sebenarnya ini ringkasan dari satu hukum-hukum Islam, dan semoga ini nanti kemudian bisa difahami dan diamalkan di kehidupan kita sehari-hari insya Allah ya. Terakhir kita sampai bab apa nih? Salat Jumat. Alhamdulillah. Salat Jumat ada berapa rukunnya? Masih ketuatan. Nah, oke, kita ulangi sebentar lah mungkin. Oke, qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala nafa'anahumallahu nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Wa faslun wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun. Pasal tentang salat Id. Nah, ini memang secara urutan setelah salat Jumat adalah salat Id, yang mana secara pelaksanaan dan juga secara kemudian rukun-rukunnya hampir sama. Dan di sini disebutkan salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi dua salat Id, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha, itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang artinya bahwa ketika seseorang yang kemudian dia Islam, mau haid ataupun tidak, mau dia dalam kondisi suci atau tidak, disunnahkan untuk datang. Nah, sholat Idul Fitri dilakukan di 1 Syawal, sholat Idul Adha dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Nah, di sini disebutkan bahwa disyariatkannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Jadi pertama kali sholat Id itu ada ketika 2 Hijriah. Berarti artinya setelah 2 tahun Rasulullah berada di mana? Di Madinah. Wahiyya rakaatan, dan jumlah rakaatnya 2 rakaat. Nah, ini menjadi ijma. Jadi tidak ada perselisihan lagi, ini 4 rakaat atau berapa? Ini 2 rakaat. Nah, dasar disyariatkannya sholat ini adalah perkataan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar", maka sholatlah untuk Rabb kalian dan berkurbanlah. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Id Fitri dan juga Idul Adha itu ke musalla. Nah, yang disebut musalla ini adalah tempat untuk sholat yang lebih luas dari masjid. Pripun maksudnya?
Kok musola lebih besar dari masjid? Nah, kalau kita sekarang pandangan kita orang Sidoayah mungkin ya, tidak tahu di tempat lain musola itu yang tidak ada Jumatan, kalau masjid ada Jumatan. Itu kalau menurut pemahaman yang ada mungkin kurang tepat. Masjid itu adalah bangunannya, musola itu lebih luas. Setiap masjid pasti musola, tapi tidak semua. Kalau di Arab itu namanya yang dipakai Jumatan itu namanya masjid jami. Masjid jami. Kalau masjid itu ya secara umum untuk sholat saja. Nah, maksudnya di sini beliau itu di musola itu adalah di lapangan atau tempat yang tidak terikat oleh bangunan dan juga tempatnya luas, lebih luas dari masjid. Nah, konteks masjid itu adalah bangunan yang disepakati dan diwakafkan statusnya. Dan ketika bangunan yang disepakati dan posisinya diwakafkan, itulah nanti diturunkan hukum-hukum fikih yang terkait dengan masjid. Misal orang haid tidak boleh masuk masjid, orang yang junub tidak boleh beritikaf di masjid, orang yang kotor dan sebagainya tidak boleh masuk masjid. Dan bisa disepakati masjid itu ya, misal bangunan ini sampai tembok masjid keluar bukan masjid bisa, atau ini semua ini masjid bisa. Tergantung kesepakatan dan itu definisikan masjid. Maka ketika suatu bangunan yang diwakafkan bukan milik perorangan, kemudian dia sepakat itu masjid. Jelas buatan ini? Jelas. Ya, semua yang dianggap masjid itu masjid. Semua bangunan yang dianggap masjid. Ya, misal kayak di Jepang misal, itu lantai pertama perkantoran misal, lantai kedua diskotik, lantai 3 masjid. Ya berarti itu dianggap masjid. Bangunan yang disepakati itu di masjid, disucikan, tidak boleh orang sembarang masuk, walaupun dia satu atap dengan konteks perkantoran dengan masjid. Dan satunya diwakafkan, bukan milik perorangan. Maka ketika ada yang ngaku masjid terus itu milik perorangan, misal di kantor atau misal di sekolahan yang tidak diwakafkan untuk masjid, dianggap masjid. Dalam arti gampangannya di situ hukum-hukum masjid juga tidak diterapkan, termasuk misal jual beli dilarang di masjid, tapi itu bukan masjid karena tidak diwakafkan atau tidak dalam dianggap masjid. Gampangnya gitu nggih. Jadi musola di sini kalau disebut letterlek kita kan tempatnya nggak buat Jumatan, buatan. Maksudnya apa? Tempat yang luas yang digunakan untuk sholat. Nah, gampangnya setiap masjid itu musola, tapi tidak setiap musola itu masjid. Nah, itu untuk sholat apa? Idul Fitri atau Idul Adha. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, thumma yansarif fayakunu muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim faya'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi thumma yansarif. Rasulullah ketika yaumul id keluar ke musola tempat yang luas, kemudian beliau sholat dulu. Sudah beliau sholat, beliau menghadap ke jamaah, yang mana di situ jamaah kemudian duduk bersaf-saf. Beliau memberikan nasihat, memberikan kemudian wejangan dan memerintahkan. Kadang beliau juga ingin mengirimkan pasukan perang, ya udah diumumkan pas khutbah Id. Nah, ini kirim ke pasukan A ke sana gitu. Atau beliau ngasih instruksi A ya pas hari Id. Selesai beliau memberikan ujangan, instruksi ataupun mengirimkan pasukan, beliau kemudian mengakhiri khutbahnya. Maka di sini kemudian menjadi satu dalil bahwa sholat Id itu dilakukan di mana? Di lapangan yang luas, tempat luas musola istilahnya, dan di situ ada khutbah setelah sholat. Setelahnya yukabbiru fil ula. Nah, ini tadi sebelumnya ya, dalil bahwa sholat Id itu 2 rakaat. Itu hadis dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa di situ dijelaskan sholatul fitri rakaatan, wa sholatul adha rakaatan, dan beberapa redaksi yang lain kemudian diakhiri summa qala ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, oh sholat id itu 2 rakaat, sholat adha 2 rakaat, dan diakhiri dengan ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi ijma. Ijma itu istilahnya kesepakatan semua ulama, tidak ada yang kemudian menyelisihi dari hal ini. Sudah nggak perlu diragukan lagi, sudah Idul Fitri itulah saya 2 rakaat. Nah kalau ada yang menyelisihi terus aku kuat petang rakaat, ya, dia menyelisih ijma, tidak sesuai. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram wa fis tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Dan rakaat pertama itu seorang imam bertakbir atau orang yang melaksanakan sholat id itu takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tidak dihitung 7. Misal orang Allahu Akbar takbiratul ihram rukun sholat, baca iftitah baru 7 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu takbir zawaid, takbir zaid. Kemudian yang kedua dari sujud naik, nah itu takbir intiqal, itu tidak dihitung, setelah berdiri baru dihitung 5. 1, 2, 3, 4, 5 baru mulai Al-Fatihah. Nah ini karena setahun sekali ya, paling setahun 2 kali ini kadang lupa. Ya, sholatnya lupa. Nah ini harus diingat-ingat ya, 5 sama 7, 7 sama 5. Lah gimana kalau ketinggalan, diganti apa mboten nih takbir? Mboten saya diganti. Termasuk ketika imam lupa nggih pun. Karena itu nggih sunah. Tapi nggih kadang ya gelo lah sholat ping tahun pisan yo takbirnya keri siji apa malah ora takbir baru suka sujud langsung Fatihah. Nggih jenenge manungsa lali malah nggih pun pripun. Kalau pernah ditanyakan itu diganti enggak takbirnya atau harus di sujud sahwi atau kayak mana? Enggak usah. Kalau sudah tertinggal ya sudah. Karena itu takbir yang tambahan. Tapi kalau enggak takbiratul ihram ya batal salatnya karena itu kan rukun gitu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ini adalah dari Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dari Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah itu bertakbir di 2 id. Yang pertama, rakaat pertama 7 kali sebelum qoblal qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah, wa fil akhirati khamsan qoblal qiraah. Dan di rakaat kedua beliau membaca 5 kali takbir. Dan di sini Imam Tirmidzi menjelaskan lagi bahwa ini adalah satu kabar yang paling kuat tentang hal ini. Artinya takbir ini ya sudah kuat 7 dan 5. Oke, ini bab salat. Wa yaktubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fis tsaniyati sab'an. Nah, ini untuk para khatib bahwa khutbah setelah sholat id itu adalah 2 khutbah. Dimulai dari takbir 9 kali takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Baru mulai Alhamdulillah. Nah, ini jarang kita kemudian dengarkan khotib id bertakbir. Ini harus mungkin ya barangkali belum tahu atau kelupaan wallahu alam, tapi ini sunnahnya adalah bertakbir 9 kali di khutbah pertama sebelum melafadzkan yang lain. Begitu pula di khutbah yang kedua itu ada 7 kali takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jelaskan ini menurut mazhab Syafi'i 2 khutbah. Dan sini dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Bahwasannya adalah Nabi itu dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, beliau itu sholat 2 id sebelum khutbah. Dan di penjelasan yang selanjutnya dari Ibnu Abbas
juga menerangkan bahwa ketika beliau itu keluar untuk sholat fitri dan sholat adha, idul adha, beliau sholat dulu kemudian berkhutbah. Nah ini hadisnya panjang sekali ya, intinya menjelaskan bahwa untuk khutbah Id itu 2 kali, maksudnya 2 khutbah. Khutbah pertama diawali takbir 9 kali. Khutbah kedua dimulai 7 takbir. Gitu nggih. Nah, ini juga unik. Dulu pas zamannya Bani Umayyah itu mungkin kasusnya mirip-mirip sekarang ini. Nek salat sik bar khutbah, dorang rungokke khutbah. Akhirnya diganti khutbah sik lagi salat kayak Jumatan. Pernah itu zaman sahabat. Ternyata saiki dibaleni meneh. Ya. Bukan zaman sahabat, zaman tabiin gini, Bani Umayyah niku. Dadi wis ki wong-wong iki pas khutbah iki kok malah orang rungokke. Wis dikunci barang gerbangnya sik do nglewati nggon tengah-tengah barang enek sing parkur. Akhirnya khutbah dulu baru sholat. Tapi dielekke ya aja ngono kuwi. Piye-piye khutbah itu ora rukun. Nah, ini kadang beberapa panitia kemudian karena ngepenke jamaah gen ora kabur. Nah, kan bar salat langsung kabur kabeh. Nah niku nek kula kadang nggih mikir, niku do kabur niku do selak mangan opor. Napa iki gara-gara panas, apa gara-gara kotipe mesti suwe? Nah niku. Karena niki penting niki. Khotib niku nek saged nggih ampun lama-lama. Ya maksimal niku nggih pokoke nek wis gelak do kepanasan rampung gitu. Nek bisa juga disiasati dari awal, misal mulainya dari jangan terlalu siang. Tapi nggih mboten ngetos nggih nek ten Bantul kula nate niku ten lapangan kota niku mulai jam 7, Pak. Jam 7 nembe salat. Kula medal niku jam 6 jam itu, tapi nggih jamaah mboten do bedal niku. Mboten enten pagri barang niku. Niku nek kula nyebut nggih, nah ini nyebut merek nggih, nggih padha-padha warga Muhammadiyah, padha. Kula nggih kaget tok, pingine cepet tok. Lah, ngene wis budal jam 6 kok omah tak kira keri saf awal. Mulainya jam 7, rampung-rampung jam 8 kurang 15. Oh niku pun anget niku Pak, mboten panas Pak Dene. Panas mungkin ndak negatif. Well, anget lah, anget-anget seger. Ten lapangan. Nah niki nggih untuk menginisiasi itu ya di satu sisi panitia juga yo jangan ngomong ayo jangan pada kabur. Kalau kabur ini termasuk rukun, piye kleru. Piye-piye tetap sah salate walaupun tidak mendengar khutbah. Nah nek istilahnya ini termasuk rangkaian dari Idul Fitri atau Idul Adha itu lebih tepat. Ya saling memahami jamaah yo mbok enteni sedinut ngrungokke. Terus yang khutbah ya jangan lama-lama, bisa dituliskan di mimbar itu maksimal 20 menit. Nah kadang kan nek asik ngomong sendiri kan terlalu lama terus malah tidak nyaman ya, saling memahami gitu. Nah ini termasuk kefakihan seseorang itu, apalagi kefakihan seseorang khotib itu menyampaikan sesuatu itu dengan ringkas, padat dan jelas, tidak bertele-tele. Jenengan pribadi seneng sing cepet apa Bu? Leres mboten? Cepet apa sing lama? Cepet nggih. Jelas padat wis. Nggih gitu. Niku nggih kembali nggih menyampaikan itu nggih mboten mudah. Makanya kadang niku ya ini maka ada sebagian ulama menyampaikan tanda kefakihan orang itu menyampaikan sesuatu itu ya dengan padat, singkat dan jelas. Semakin dia itu ke intinya, semakin dia itu bisa bisa menyampaikan dengan muatan yang banyak dengan kalimat yang ringkas itu semakin baik. Oke, akhirnya nggak dibalik lagi pas zaman Bani Umayyah. Maksudnya dibalik ojo khutbah sih, laku yo nyalai yang jenenge Kanjeng Nabi ngomongnya ba'da sholat. Oke, ngeten nggih.
Kemudian wa yukabbiru min ghurubis syamsi min lailatil 'id ila an yadkhula al-imamu fis shalah. Takbir pada Idul Fitri itu dimulai dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Terbenamnya matahari itu setelah muncul atau nampak hilal. Jadi kalau tanggal 29 malam 30 kok belum ada tanda hilal, maka ya jangan takbir dulu. Tunggu pengumuman hilal atau ada orang hilal barulah bertakbir. Walaupun sudah terbenam matahari, belum muncul hilal, jangan takbir dulu. Kalau misalnya tidak ketemu hilalnya, tidak kelihatan, berarti digenapkan 30. Berarti besoknya terbenam matahari baru masuk 1 Syawal. Nah, itu dimulai takbir sampai nanti imam masuk ke sholat. Jadi sambil menunggu sholat di lapangan itu bertakbir. Nah, ini sekarang sudah diamalkan kita, insya Allah tidak ada yang ya sudah aman, insya Allah sudah sesuai. Ini dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qalu hadza fi takbiri 'idil fitri wa qisa bihil adha. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau nampak hilal malam 30 ya maka takbir dimulai ba'da maghrib. Kalau tak nampak, belum ada pengumuman, belum ada resmi dari pemerintah dan sebagainya, berarti digenapkan bilangan Ramadan 30. Walitukabbirullah, dan agarlah hendak seseorang itu membesarkan nama Allah ala ma hadakum, atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat bisa berpuasa, bisa menikmati indahnya Ramadan dan sholat, wala'allakum tashkurun, dan semoga mereka itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka takbir ini kita melambungkan takbir melalui lisan kita, menancapkan ke hati kita itu untuk apa? Untuk bersyukur. Syukur atas apapun yang Allah berikan hari ini. Di kondisi kita yang hari ini Allah berikan kita hidayah, yang mana hidayah itu mahal. Bisa puasa, bisa ikut pengajian, bisa ikut tilawah, bisa ikut zakat, bisa sedekah, bisa kemudian menahan lisan, bisa menahan mata, bisa menahan tangan. Kita bersyukur karena itu berarti termasuk orang-orang yang kemudian pilihan. Jenengan pilihan, Bu. Jenengan pilihan, Pak. Boten kata sing saged salat. Udahlah salat jenengan jamaah pula. Udahlah jamaah jenengan ngaji pula. Udahlah salat jamaah ngaji jenengan nutup aurat. Niku mboten jenengan orang-orang pilihan. Jangan orang pilihan. Mas Zaki orang pilihan juga, ngantuk-ngantuk tetap live streaming. Nah, ini buatan sembarangan. Makanya takbir kita ketika sholat, kita melepaskan kemudian ego kita melepaskan ngerasa kita paling tinggi jabatannya, paling tinggi kemudian kepakarannya, paling tinggi kemudian hartanya. Kita Allahu Akbar, kita sujud, kita lepaskan semua ego kita, menghadap kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Allah pengen kita yang terbaik seperti apa, kita serahkan ke Allah. Allah pengen kita takdirnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah yang terbaik. Maka takbir itu bukan cuman sekedar kalimat Allahu Akbar, tapi itu bentuk bahwa semua apa yang terjadi di hidup kita, bahkan yang terjadi kepada diri kita itu tidak lebih besar daripada kuasanya Allah. Nah, itu kalau mau ditafsirkan itu berat sekali kalimat Allahu Akbar. Maka ketika sholat Allahu Akbar, gini bisa fokusnya ke sholat. Dan ketika kita sholat itu, beberapa ulama mengatakan kenangan terindah itu ya pas takbir dan bisa sujud menghadap Allah. Niku kelak nanti menjadi kenangan yang paling terindah ketika seseorang hidup dan menjadi bekal di akhirat. Kita lanjut. Wa fil adha khalfas salawatil mafruḍat
min subhi yaumi arafata ilal asri min akhiri ayyamit tasyriq. Takbir pada Idul Adha itu disunnahkan pada setelah sholat wajib dari waktu subuh pada waktu Arafah sampai asar di akhir hari-hari tasyriq. Berarti kalau Arafah tanggal berapa, Bu? 9 Dzulhijjah. Nah, kalau rata-rata di masjid-masjid kita 10 ya. 10 pada Maghrib ya. Nah, ini menurut keterangan beliau dari 9 Arafah, berarti misal jenengan puasa Arafah tanggal 9 pada subuh langsung takbir takbir muqayyad itu yang ba'da sholat sampai hari terakhir tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah ba'da asar. Berarti kalau dihitung ya 5 hari, 9, 10, 11, 12, 13. Itu takbir yang paling lama. Nah, ini disandarkan oleh satu kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau itu ketika hari-hari di Mina, beliau itu bertakbir di kubahnya. Dan saking kerasnya takbirnya Umar itu didengarkan seluruh penghuni yang ada di masjid dan orang-orang yang di masjid mengikutinya. Jadi Umar takbir di mimbar, di kubahnya, kemudian orang-orang masjid dengerin, semuanya ngikuti, dan kedengeran sampai pasar-pasar, orang-orang pasar ngikuti, sampai Mina itu bergetar karena semuanya bertakbir. Umar niku niki Umar ya, nggih, Umar bin Khattab niku kan orang yang jangankan manusia takut, jin niku takut karo setan niku kalih Umar takut. Misalnya enten satu gang setannya ndelok Umar mending melipir, wah lah ini Umar. Nggih. Lah nek kita jangan misal niki gang kauman niku, Umar lewat misal. Milih lewat etanan. Nek Umar niku. Umar niku saking gagah. Lah nggih. Terus naik kuda niku saking gedene badane niku napa? Trengseh sikile. Terus Umar niku pernah misal pernah berkelahi dengan 10 pemuda Quraisy, ket esok nganti zuhuri bakbuk 1 lawan 10 Umar niku. Wah niku mboten mboten kebayang kuatnya niku. Kadang perjalanan Bantul kene kadang nek kena angin akeh meh masuk angin ya Umar. Kuat banget niku Umar niku. Nah, iki lho sakniki kena kipas sithik masuk angin kok. Pak Komar. Iki. Nggih niku Umar nggih Bu. Umar niku jenengan mesti mboten kebayang, wong kok takbir ning mihrab bisa krungu. Lah nek Umar niku standare, wah Umar niku nggih kuat banget lah Bu. Maksudnya nek sakniki mboten relate lah, mboten relate. Oke, lanjut nggih. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar berarti anaknya Umar. Bertakbir di Mina di hari-hari itu. Dan setelah sholat fardu, dan ketika ala firashihi, di kasur beliau, fi fussatihi, di kemah beliau, wa majlisihi, di tempat beliau di rumah, wa mamsahu, dan ketika beliau berjalan. Tilkal ayyamu jami'an, di 5 hari itu beliau itu takbir. Jadi Umar itu mau ba'da sholat kah, mau di kasur kah, di kemah. Dan jangan bang kok ning omah terus ning kemah. Lah nek misalkan menggembala kambing, nah misal kayak menggembala kambing ning deles niku kan terus ra enek wite kan ya tetap berkemah lah. Misal ra enek. Kemudian juga ketika jalan, maka ini juga menjadi satu sunnah bahwa menggemakan takbir itu bukan hanya ba'da sholat, tapi di setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Nah, ini misal di Klatos itu kemudian 5 hari tasyrik
takbiran itu yo elok sih, tapi kan asalkan kelatos lah tuh. Pasar Cokro niku enten mboten nek misal ayam mutasrik terus doan takbiran niku. Malah ki ngopo ya wong kowe malah dikira wong aneh. Nah, tapi sekali-kali jangan cobi ning pasar Ngendo napa pasar Cokro Allahu Akbar karo golek kencur. Arep masak rendang niku nggih kencur apa mboten? Ngelaos napa dong salam nang pasar takbiran ngopo iki sunah yo niki melu ngaji mulane. Ya sunahnya menggemakan takbir di mana karena ini disebutkan ahlul aswaq bahwa orang-orang di pasar itu mendengarkan takbirnya Umar ikut takbir juga. Ya mungkin bayangannya dulu kan enggak segede kota Madinah, enggak segede sekarang ya. Mungkin kota Madinah ya semajid Nabawi sekarang tuh kota Madinah dulu mungkin ya. Saya belum tahu detailnya, tapi ketika beliau Umar radhiyallahu anhu kok takbir semuanya bisa dengarkan ya, kemungkinan antara suara beliau yang sangat lantang kemudian dilanjutkan oleh orang yang mendengarkan di sekitarnya, ataupun memang kondisi pasar dekat dengan apa? Masjid. Wallah alam. Kapan-kapan nanti kita baca sirahnya Umar radhiyallahu anhu insyaallah. Satu lagi dikuatkan oleh dalil dari Hakim bahwasannya Rasulullah itu dari Ali dan Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yujahiru fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim wa kana yaqnutu fi salatil fajri wa kana yukabbiru min yaumil arafata salatal ghada wa yaqta'ha salatal asri akhiri ayyamat tasyrik. Wa qala al-hakimu hadha hadithun sahihul isnad la a'lamu fi rawatihi mansuban ilal jarh. Bahwasannya adalah Rasulullah itu mengeraskan suara beliau pas sholat fardu bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya beliau itu ketika membaca Al-Fatihah pada sholat wajib mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahnya dijaharkan. Ini riwayat dari Ali dan Umar. Kemudian beliau juga kunut pada sholat subuh, dan beliau itu bertakbir pada hari Arafah di subuhnya, maksudnya di sholat subuhnya, dan menghentikan takbir pada Zulhijjah itu tadi di ayyamut tasyrik ketika setelah sholat asar, setelah ayyamut tasyrik di tanggal 13 Zulhijjah. Nah ini ya menjadi titik dalil, suatu dasar bahwa takbir pada saat Idul Adha itu dimulai dari subuh, ba'da subuh yaumul arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah sampai akhir ayyamut tasyrik yaitu tanggal 13 berapa? Dzulhijjah. Wallahu alam, insyaallah sampai sini dulu. Ini karena setelahnya sholat gerhana nanti nggak selesai takutnya. Ya, kita cukupkan di sholat Id ini. Mungkin ada beberapa maklumat yang bisa kita ambil sebagai ilmu dan juga bisa kita amalkan, barangkali baru juga untuk kita. Nah di akhir ini mungkin tambahan bahwa dulu Rasulullah itu ketika khutbah Id itu kemudian selalu setelahnya mendatangi para wanita. Maksudnya apa? Mungkin karena kondisinya tidak ada mic dan juga tempatnya luas, mungkin suara beliau tidak sampai ke wanita, dan beliau kemudian menasihatkan untuk istighfar, sedekah, dan menghindari sesuatu yang membahayakan agama mereka. Maksud saya seperti apa? Hikmah yang kita bisa ambil bahwa sholat Jumat kan dihadiri oleh laki-laki saja, betul nggih? Nah sholat Id itu dihadiri oleh laki-laki ataupun perempuan, walaupun seorang perempuan itu sedang haid, nifas dan sebagainya. Jadi saking ditekankan, dianjurkan, hatta ketika seseorang perempuan yang belum suci disunnahkan untuk hadir.
Nah, di sini satu momentum seorang khotib kemudian ketika menyampaikan khutbah, tolong dimasukkan satu pesan yang memang dikhususkan untuk ibu-ibu. Gampangnya gimana? Kalau Jumatan setiap pekan seseorang laki-laki dapat siraman rohani ketika hari Jumat, maka di momentum 1 tahun 2 kali seorang khotib dianjurkan untuk kemudian memasukkan materi-materi yang mana itu berhubungan dengan ibu-ibu atau wanita, yang isinya tentang mengingatkan istighfar, mengingatkan sedekah, dan mengingatkan tentang hal-hal yang harus dihindari agar tidak membahayakan iman seorang wanita. Wallahu alam. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan al-fakir sendiri, saya sendiri, dan umumnya untuk para khotib insyaallah. Oke, alhamdulillah sudah azan dan kita selesai di bab sholat Id. Semoga Allah menerima amalan kita, memberikan kita kepahaman, kefaqihan dalam agama, mampu menjalankan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mendakwahkan untuk keluarga kita dan orang tercinta kita. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Yang dianjurkan mendengarkan khutbahnya itu Pak D. Ya, makanya kan seorang khotib ya karena fakihahnya tahu, oh perempuan yang haid suruh datang, yang belum suruh datang. Berarti ketika khotib berkhutbah itu harus ada muatan untuk memberikan tasdik, semangat, motivasi, kemudian arahan pada para ibu-ibu supaya keimanan ibu-ibu juga meningkat ketika datang. Oke, alhamdulillah matur suwun Pak D.